Kali ini kita akan membahas film berdasarkan kisah nyata berjudul The 8 Years Engagement yang rilis pada tahun 2017. Film diawali dengan seorang pria bernama Hisashi yang kini berprofesi sebagai seorang montir di sebuah bengkel milik temannya, Shibata. Hari itu, salah satu rekan kerja Hisashi tiba-tiba mengajaknya untuk ikut acara kencan buta bersama dengan teman-teman lainnya di sebuah restoran. Awalnya Hisashi sempat menolak karena ia sedang sakit perut. Namun karena Hisashi juga merasa tidak enak menolak ajakan tersebut, maka ia pun terpaksa ikut bersama temannya ke restoran tersebut. Sesampainya di sana, Hisashi tampak merasa tidak nyaman karena sakit perutnya tersebut dan hanya diam saja melihat teman-temannya mengobrol satu sama lain dengan kelompok wanita di sana. Namun ada seorang wanita bernama Mai yang sedang memperhatikan Hisashi sedari tadi dan tampak kesal melihat tingkah Hisashi. Sehingga ketika Hisashi menolak ajakan dari teman-temannya untuk lanjut minum ke tempat lain, Mai pun langsung menegur Hisashi karena ia menganggap Hisashi tidak menghargai teman-temannya ketika sedang acara makan tadi. Hisashi lalu menjelaskan bahwa ia sedang sakit perut saat itu sehingga ia tampak tidak nyaman ketika sedang berada di tempat makan tadi. Mendengar penjelasan Hisashi, Mai pun langsung meminta maaf kepada Hisashi dan memberikan penghangat perut sebagai tanda permintaan maaf ia kepada Hisashi. Setelah kejadian tersebut, Hisashi dan Mai pun menjadi sering bertemu, lalu tak lama setelah itu, mereka pun akhirnya mulai berpacaran dan Mai juga memperkenalkan Hisashi kepada orang tuanya. Suatu hari, Hisashi mengajak Mai ke sebuah bukit. Lalu Hisashi meminjam cincin yang sedang Mai pakai untuk ia tukar dengan cincin miliknya. Setelah Mai sadar, melihat cincinnya yang sudah ditukar, Hisashi pun langsung melamar Mai, dan Mai yang terharu juga akhirnya menerima lamaran dari Hisashi. Ketika dalam perjalanan pulang, mereka menyempatkan diri untuk singgah di sebuah gedung yang sedang mengadakan sebuah pesta pernikahan di sana. Hisashi yang melihat Mai terkagum dengan pesta pernikahan tersebut, lalu menemui pegawai di sana dan langsung melakukan reservasi gedung tersebut untuk tanggal Maret 17, yaitu tanggal mereka pertama kali bertemu. Keesokan paginya, ketika Hisashi sedang melihat foto-foto tempat mereka kencan dulu, anaknya Mai berkata bahwa ia tidak mengingat kalau ia pernah ke sana dengan Hisashi. Dan di saat yang bersamaan, Mai tiba-tiba mengalami sakit kepala. Namun ketika hendak dibawa ke rumah sakit, Mai tiba-tiba berteriak histeris karena mengalami halusinasi. Hisashi yang panik berusaha untuk menenangkan Mai dan langsung membawanya ke rumah sakit, di mana di sana sudah ada orang tua Mai yang menunggu kedatangan mereka. Setelah menjalani pemeriksaan, diketahui ternyata Mai mengidap kanker ovarium yang di mana sistem kekebalan tubuhnya tersebut malah menyerang bagian otaknya hingga menyebabkan Mai kini berada dalam keadaan koma. Meskipun Mai sedang dalam keadaan koma, Hisashi selalu menyempatkan diri untuk menjenguk Mai setiap pagi dan juga membuat video untuk dikirimkan ke ponsel milik Mai. Agar ketika Mai terbangun nanti, ia bisa melihat semua videonya tersebut. Karena hari pernikahan mereka sudah dekat, Hisashi pun pergi ke gedung pernikahan mereka, meminta agar pegawai tersebut tidak membatalkan reservasi mereka. Meskipun Hisashi tidak tahu kapan Mai akan tersadar, namun Hisashi tetap akan melakukan reservasi gedung tersebut di tahun depannya dengan tanggal yang sama. Orang tua Mai yang merasa kasihan melihat Hisashi yang selalu datang menjenguk Mai setiap harinya, kemudian meminta Hisashi untuk melanjutkan hidupnya saja, karena tidak ingin membebankan Hisashi yang umurnya masih cukup muda. Meskipun Hisashi terlihat kecewa, namun ia hanya bisa pasrah menerima permintaan dari orang tua Mai dan memutuskan untuk tidak pergi ke rumah sakit lagi untuk menjenguk Mai. Melihat kondisi Hisashi yang menyedihkan, bosnya Hisashi pun mengajaknya untuk melakukan perjalanan bisnis di sebuah daerah menggunakan kapal. Namun sesampainya di sana, ternyata sedang diadakan sebuah acara festival dan pelanggan tersebut pun mengajak Hisashi dan bosnya untuk menonton acara festival bersama pada malam harinya.
Di tengah menonton, Hisashi yang tampak masih memikirkan Mai, akhirnya meminta izin kepada bosnya untuk langsung kembali agar bisa menemani Mai di rumah sakit. Keesokan harinya, ketika ibunya Mai datang, betapa terkejutnya ia melihat Hisashi yang sudah berada di samping Mai dan langsung bertanya kepada Hisashi, apakah ia benar-benar serius dengan keputusannya tersebut. Dan Hisashi pun meyakinkan ibunya Mai bahwa ia akan selalu berada di sisi Mai dalam kondisi apapun itu. Singkat cerita, di pertengahan tahun 2008, Mai akhirnya terbangun dari komanya, namun kabar buruknya, meskipun Mai yang sudah tersadar, kondisi fisik dan mentalnya kini seperti seorang anak kecil. Sehingga Mai harus menjalani rehabilitasi dan harus belajar semua hal dari awal lagi. Di tahun 2009, karena kondisi Mai sudah membaik, ia pun akhirnya dipindahkan ke pusat rehabilitasi untuk menjalani serangkaian terapi. Meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama, namun berkat dukungan dari orang tua, serta Hisashi yang selalu menemani Mai. Tubuh Mai yang awalnya lemah, lama-kelamaan akhirnya mulai merespon dengan baik, begitu juga dengan kecerdasan dan juga ingatannya, yang akhirnya perlahan mulai kembali. Hingga pada tahun 2012, 6 tahun setelah kejadian, kondisi Mai kini sudah hampir pulih sepenuhnya, namun ia masih harus menggunakan kursi roda untuk beraktivitas. Mai juga dipertemukan dengan teman-temannya untuk mengobrol, sekaligus membantunya mengingat tentang masa lalunya. Ketika hendak kembali, Mai akhirnya mengaku kepada Hisashi bahwa ia sebenarnya sudah mengingat semua hal dengan baik, namun Mai tidak bisa mengingat apapun kenangannya dengan Hisashi. Namun Mai yang merasa bersalah, lalu berjanji kepada Hisashi bahwa ia akan berusaha untuk mengingat tentang dirinya tersebut. Keesokan harinya, ibunya Mai pun membawanya berkeliling tempat yang pernah ia dan Hisashi datangi dulu, kecuali apartemennya, karena masa kontraknya sudah habis. Namun Mai juga masih belum bisa mengingat apapun tentang Hisashi. Hingga keesokan paginya, Mai dengan nekat pergi sendiri menuju ke apartemen Hisashi di saat Hisashi sedang menuju tempat rehabilitasi untuk menjenguknya. Namun karena kondisi sedang hujan, Mai pun mengalami kesulitan dan akhirnya terjatuh akibat terpeleset. Beruntungnya, tak lama setelah itu, Hisashi pun menemukan Mai dan segera membawanya kembali ke rumah sakit. Hisashi sangat mencintai Mai, namun ia juga tidak tega melihat kondisi Mai yang mungkin saja akan kembali kambuh akibat memaksakan diri untuk mengingat tentang dirinya. Sehingga keesokan harinya, Hisashi pun membawa Mai ke sebuah bukit, tempat di mana dulu Hisashi melamar Mai, dan di sana ia meminta kepada Mai untuk berhenti mengingat tentang dirinya. Hal tersebut Hisashi lakukan agar Mai bisa menjalani kehidupannya dengan lebih baik dan juga agar Mai tidak terbebani lagi karena harus berusaha setiap harinya untuk mengingat tentang Hisashi. Malam harinya, ketika mengantar Mai kembali, Hisashi akhirnya berpamitan dan memutuskan untuk tidak menemui Mai lagi. Meskipun berat, namun menurut Hisashi, merelakan Mai demi hidupnya yang lebih baik adalah keputusan yang tepat baginya. Beberapa waktu berlalu, Hisashi pun memutuskan untuk pindah ke pulau lain dan membuka bengkel miliknya sendiri di sana. Sedangkan Mai akhirnya diperbolehkan kembali ke rumahnya, dan di sana ia menemukan ponsel miliknya dulu, namun ia tidak bisa membukanya karena lupa dengan kata sandinya. Hingga suatu hari, ketika sedang berbelanja dengan ibunya, Mai melihat sebuah gedung pernikahan dan bertemu dengan pegawai dari gedung tersebut. Pegawai yang mengingat Mai lalu berkata bahwa ia sangat senang akhirnya bisa bertemu dengan Mai lagi. Pegawai tersebut lalu membawa Mai ke dalam gedung tersebut dan menjelaskan kepadanya bahwa Mai dan Hisashi pernah berjanji akan menikah pada tanggal Maret 17 di gedung tersebut. Dan selama Mai sedang berada dalam kondisi koma, Hisashi selalu datang setiap tahunnya
untuk melakukan reservasi pada tanggal Maret ke-17. Mai yang mendengar hal tersebut langsung mengambil ponsel miliknya, lalu memasukkan tanggal 0317 dan akhirnya ia berhasil masuk ke dalam ponselnya tersebut. Mai juga menemukan ratusan pesan dari Hisashi yang selalu rutin dikirimkan selama Mai koma selama ini. Setelah menonton video dari Hisashi dan melihat ketulusan serta usaha Hisashi yang selalu menemani Mai selama ia berada dalam kondisi koma, membuat hati Mai tergerak dan ia pun memutuskan untuk menemui Hisashi yang kini sudah pindah di sebuah pulau dengan menaiki kapal untuk menuju ke sana. Sesampainya di sana, Mai akhirnya bertemu dengan Hisashi dan berkata, meskipun ia belum bisa mengingat Hisashi, namun melihat ketulusan Hisashi, Mai pun memutuskan untuk mencintai Hisashi sekali lagi. Di akhir cerita, Hisashi dan Mai akhirnya melangsungkan pernikahan mereka tersebut dan hidup bahagia bersama setelah menunggu 8 tahun lamanya. Dan begitulah akhir cerita dari film 8 Year Engagement. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.